Halo sahabat semua, kembali lagi di channel Encoding Tutorial. Nah, bagaimana kabarnya pada hari ini? Mudah-mudahan diberi kesehatan dan selalu dilimpahkan rezekinya ya. Amin ya rabbal alamin. Oke. Pada video kali ini kita coba membuat sebuah video tutorial ya. Solusi mengenai permasalahan pada PC yang ada di sini ya. Oke, kebetulan di sini saya mempunyai satu buah PC ya. Ini punya pelanggan ya. Di sini permasalahan ya, kata pemiliknya ya. Itu PC ini hidup tetapi tidak tampil ke layar monitor gitu ya. Aduh, alhamdulillah, maaf ya. Oke, lanjut. Jadi permasalahannya PC-nya hidup tetapi tidak tampil ke layar monitor gambar dan tulisannya. Jadi sudah jelas ya apa permasalahannya. Nanti coba kita cek dulu apakah benar PC ini hidup kemudian tidak menyala ke monitor. Nanti kita cek ya. Oke, langsung aja kita cobakan. Let's go. Oke, mari kita lanjut ya. Di sini coba kita tes dulu PC ya. Sebelumnya sudah saya keluarkan dulu atau saya lepaskan dulu dari casing boxnya, karena kalau saya menyervis PC ya, saya lebih suka seperti ini, yaitu menyervis di luar casing ya, atau di atas meja. Oke, lanjut, coba kita hidupkan dulu ya. Kita tes apakah memang PC nya hidup kemudian tidak tampil ke layar monitor. Jangan lupa ya, pasang kabel listrik ke power supply nya. Sebelum itu kita pasang dulu kabel power supply ke mainboardnya. Hati-hati ya, safety itu nomor 1. Perhatikan jangan sampai ada kesalahan dalam penyervisan. Ya, ini dia. Ini kabel ke prosesor. Cuma kita cek nanti ya apakah benar hidup ya. Terakhir kita pasang kabel power supply listrik ke power supply. Oke, kita hidupkan lewat ini jumperan on off ya. Nah, coba perhatikan ya, ini PC dalam kondisi menyala atau hidup ya. Lihat kipas atau fan heatsinknya. Kemudian memang tidak tampil ke layar monitor ya. Oke. Jadi betul kata pelanggan yang punya PC ini ya, PC nya hidup tetapi tidak tampil ke monitor ya. Oke, kalau seperti ini solusinya bagaimana gitu ya. Oke, jadi ada beberapa analisa yang bisa kita gunakan ya. Jangan langsung kita langsung menerka dan menebak kalau PC ini kenanya misalnya seperti RAM. Tidak bisa seperti itu. Jadi kita harus analisa dulu apa penyebab permasalahan dari PC ini. Oh, tapi di sini kita menemukan lagi masalah yang baru. Tiba-tiba PC-nya mati. Ya, lihat kipasnya tidak berputar lagi. Ya. Oh, sekarang jadi tambah lagi masalahnya nih. Jadi tambah ruwet ya. Kalau orang Jawa bilang ruwet ya. Oke. Di sini kita ada dua masalah. Pertama, komputer nyala kemudian tidak tampil ke monitor. Yang kedua, beberapa detik atau 1 menit ya kira-kira langsung mati.
PC-nya tanpa kita matikan lewat tombol on off atau jumper ini. Oke, sekarang coba kita menganalisa dulu ya, apa sih penyebabnya atau solusinya bagaimana gitu. Di sini ada beberapa kemungkinan ya. Coba kita cek dulu ya satu persatu komponennya. Mungkin bagi teman-teman yang di rumah menemukan hal yang sama seperti ini, coba cek nanti dulu, cek ini memori RAM ya. Kemudian juga cek VGA. Jadi sekarang coba kita cek dulu ya satu persatu, mulai dari memori RAM. Nah, memori RAM di sini kan ada bagian kuningan ya. Oke, ada bagian kuningannya. Ini bisa dibersihkan kalau ada kotoran atau debu menggunakan penghapus karet ya. Oke, penghapus karet mana ya? Oke, ini dia ya, pakai penghapus karet. Jadi cara bersihkannya ya tinggal kita gosok-gosok aja nih di sini ya. Ya. Coba kita bersihkan dulu kuningannya. Bisa jadi ada kotoran atau debu yang melekat di kuningannya ini ya. Oke, sudah kita bersihkan. Lalu coba kita cek kembali ya, kita pasang dulu memori RAM ya. Tetapi di sini saya curiga dengan prosesornya ya, karena permasalahannya komputernya itu mati tiba-tiba. Ya mungkin selama 1 menit ya hidup ya. Coba kita tes. Ya, tes kita hidupkan lewat jumperan, tetap hidup ya. Isi sekarang ada di posisi nyala atau hidup. Kemudian kita cek apakah sudah tampil ke monitor atau belum. Tampaknya tidak ada kehidupan di layar monitornya ya. Jadi alias blank itu. Oke, jadi kasus masih belum terpecahkan. Nah, kembali ke masalah tadi ya. Di sini masalahnya, memang komputernya hidup, PC-nya hidup, kemudian tidak tampil ke monitor. Lalu dia, nah coba lihat ya, mati setelah beberapa waktu ya. Nah, jadi di sini saya curiga dengan prosesornya. Biasanya seperti ini adalah yang kena prosesornya, kemungkinan ya. Nah, mungkin sobat semua di rumah menemukan masalah yang sama. Coba dengan cara seperti ini, atau juga tidak diikuti juga bisa ya, karena masing-masing masalah itu juga beda-beda penanganannya gitu, tidak juga harus sama. Oke, coba kita cabut dulu kabel listrik ke power supply nya. Oke, di sini saya mau coba cek atau menggunakan prosesor yang lain dulu, karena saya curiga di sini nih prosesornya. Ini mainboardnya tipe G41 ya, G41 DDR3. Oke, ini prosesornya. Ini prosesornya tipe Intel Core 2 Duo ya. Di sini kurang jelas, kurang fokus. Nah, saya coba pakai yang lain dulu. Alhamdulillah. Oke, di sini saya sudah mempunyai satu prosesor yang lain. Sini tipenya adalah ini Intel Pentium ya, Pentium dual core. Oke, coba kita testing ke motherboardnya. Kita pasang dulu ya, pasang. Harus betul posisi prosesornya. Oke, sudah kunci dulu. Oke, kemudian sementara kita pasang dulu seperti ini ya fan-nya, karena kita cuman tes ya. Oke, coba kita pasang lagi kabel power supply, kabel listrik atau power supply. Sekarang coba kita tes
apakah dengan cara mengganti prosesor tadi berhasil atau tidak. Kita tes jumper, kita hidupkan, masih tetap hidup ya. Sekarang tampil nggak ke monitor ya? Oh, berhasil ya. Oke. Jadi solusi sudah terpecahkan ini. Lihat ada ya, muncul ya ke monitor ya. Ini monitornya memang sudah bermasalah ya. Jadi jangan hiraukan permasalahan dari monitornya, tetapi kita lihat sudah muncul ini tulisan ke monitornya. Jadi solusi sudah terpecahkan. Nah, coba kita hidupkan lagi ya, apakah memang berhasil atau tidak. Sudah kita hidupkan jumpernya, hidup. Apakah tampil ke monitor? Oke, tampil ya. Oke, jadi solusi dari permasalahan pada video kali ini adalah mengganti prosesornya dengan permasalahan awalnya komputernya hidup, kemudian setelah beberapa detik atau 1 menit mati tiba-tiba gitu ya. Itu biasanya memang prosesor itu yang bermasalah, tetapi kemungkinan yang lain permasalahan yang beda ya, tidak sama gitu cara penanganannya gitu atau solusinya. Jadi harus cek dulu satu persatu ya. Kalau misalnya tidak tampil ke monitor tetapi di mainboardnya hidup gitu ya dan tidak mati, nah, itu bisa jadi dari permasalahan RAM atau VGA nya ya. Bisa dicek satu persatu. Oke, jadi untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu ya, karena sudah kita temukan solusinya. Kalau ada kesalahan sama maaf, silahkan komen dan like ya kalau suka. Oke, saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.